Bab 1048. Kembali ke Tiongkok. Glenn mengedipkan mata dan menatap Jerry Yuchi yang ada di depannya. Saat dia mengedipkan matanya kembali, Jerry Yuchi yang ada di depannya masih menatapnya lekat. Walaupun dia tersenyum, dan matanya hanya tinggal segaris, tapi dia tatapannya tidak terlihat bercanda sedikitpun. Dia mengedipkan matanya kembali, mungkinkah? Apakah ini cara yang disarankan oleh Daddy? Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak Glenn, dan itu adalah Daddy sepertinya telah memanfaatkannya. Dia sendiri tidak menginginkan perusahaan kakek buyut, jadi dia melemparkan perusahaan sebesar itu kepadanya. Benar, melemparkan kepadanya dia, anak yang baru berusia 5-6 tahun dan tidak mengerti apa-apa. Daddy jahat. Pria yang menyakiti Mommy benar-benar bukan orang baik. Sekarang target telah beralih ke dia, dan Glenn merasa dirugikan. Glenn. Jerry Yuchi melihat Glenn yang tidak menjawab, mengira dia tidak mengerti. Jadi dia menjelaskan sekali lagi, kamu jangan khawatir, maksud kakek buyut adalah akan menyerahkan perusahaan padamu. Tapi bukan sekarang, tapi setelah Glenn memiliki kemampuan untuk menanganinya sendiri. Lihat, Glenn nanti akan memiliki aset miliaran di masa depan. Glenn memiringkan kepalanya. Dia baru berusia 6 tahun dan memiliki kekayaan miliaran. Itu terdengar sangat habar. Namun, Glenn merasa jika mengelola perusahaan sebesar itu sangat lelah, dan lagi. Cita-citanya bukanlah menjadi CEO seperti dadinya. Cita-citanya. Glenn mengerutkan bibirnya, dan maksud dari ekspresinya jelas adalah dia bersedia. Jerry Yuchi juga tidak berpikir seperti ini, dan merasa canggung untuk sesaat, hanya bisa berkata, Glenn, kakek buyut tidak akan memaksa kamu. Jika Glenn tidak bersedia, maka bisa dipertimbangkan kembali atau kakek buyut bisa langsung mengubahnya menjadi uang dan menyerahkannya ke Glenn agar cicitku tidak akan mencemaskan masa depannya. Sebenarnya cara ini tidak benar. Ini akan memanjakannya, jika berlebihan, maka akan membuat sifatnya tidak berubah. Dia akan merasa dengan adanya jaminan ini, dia tidak perlu lagi berusaha, dan akan menghabiskan uang dengan boros. Namun jika objeknya adalah Glenn, Jerry Yuchi merasa tidak perlu mencemaskan hal itu. Jerry Yuchi sama sekali tidak merasa sayang memberikan hasil kerja kerasanya selama ini pada anak-anak dan keluarganya, hanya saja dia merasa sangat disayangkan. Glenn awalnya tidak mau menerimanya, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia merasa bahwa menerima ini sepertinya tidak akan memengaruhi cita-citanya. Lagi pula, masih cukup lama baginya untuk menjadi dewasa, perusahaannya sebesar ini, bukannya dia cukup mencari orang kepercayaan untuk menanganinya saja. Dan dia bisa menjadi orang di balik layar, dan mengejar mimpinya dengan tenang, bukannya sangat bagus seperti ini. Kakek buyut, Anda jangan berpikiran seperti itu. Glenn berjanji akan melakukannya. Apa katamu? Jerry Yuchi menatapnya dengan gembira. Apakah benar yang Glenn katakan? Glenn mengangguk, ya. Bagus. Bagus. Mungkin karena dia sangat gembira, Jerry Yuchi mengucapkan kata yang sama berturut-turut, lalu kemudian berkata, kalau begitu, aku akan segera memberitahu kabar baik ini pada dedimu. Glenn duduk di tempat semula dan mengedipkan matanya. Dia sepertinya telah menjadi orang yang memiliki banyak uang. 3 hari kemudian, Jerry Yuh kembali ke Tiongkok bersama Glenn. Colden Ye dan Audrey Han sendiri yang menjemput mereka di bandara secara langsung, lalu membawa mereka untuk tinggal di Great Lake Villa. Setelah Glenn kembali ke Tiongkok, dia menceritakan ke Mommy-nya apa saja yang telah dia lakukan. Lalu, dia mencari Daddy untuk membuat perhitungan, dan juga melakukan panggilan video ke Gita. Bibi Gita, aku sudah kembali ke Tiongkok, aku sangat ingin makan masakan Bibi Gita. Gita Zhou telah hidup bersama anak ini selama hampir 5 tahun. Meskipun mereka bukan ibu dan anak, hubungan mereka sudah seperti ibu dan anak. Saat dia melihat Glenn bersikap manja padanya, hatinya tiba-tiba melunak.
Glenn baik, kamu mau makan apa? Bibi Gita akan membuatkannya untukmu. Tapi, aku mendengar dari Momi kalau Bibi Gita telah mengundurkan diri dan tidak tinggal di tempat yang pernah kita tinggali sebelumnya. Pria kecil itu terlihat sangat kecewa, dan alisnya sedikit mengerit. Bibi Gita ada di mana? Apakah tidak ingin bertemu lagi dengan Glenn di masa depan? Gita Zhou, tidak ada yang seperti itu. Di mana kamu sekarang? Bisakah Bibi Gita menjemputmu? Setengah jam kemudian, Gita Zhou telah sampai di Great Lake Villa, dan melihat Glenn yang menunggunya dari kejauhan. Pak, tolong tunggu di sini sebentar, aku akan kembali dengan mobil Anda nanti. Supir itu mengangguk, baik. Setelah keluar dari mobil, Gita Zhou menutup pintu dan berlari dengan cepat ke sisi Glenn. Ketika dia berjalan, dia tanpa sadar melepas syal dari lehernya, berjalan mendekat dan langsung melilitkannya pada Glenn. Dingin sekali, kenapa kamu tidak keluar dengan membawa syal? Dan lagi, di mana Dedi dan Momimu? Dedi bersama dengan Momi, aku tidak mengganggu mereka. Melihatnya seperti pencuri ayam, Gita tidak bisa menahan tawa. Jadi dia mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya dan berkata dengan pelan, mengapa kamu sesil ini? Glenn mengedipkan matanya, Bibi Gita, apa kesalahanku? Dedi yang mengatakan, walaupun aku telah kembali, tapi aku tidak boleh mengganggu Dedi dan Momi yang berduaan. Gita. Dia tidak menyangka Golden Ye akan seperti ini. Dia merasa pasrah, tapi juga sedikit canggung, jadi dia mengalihkan topik pembicaraan. Baiklah, tapi kamu masih harus mengirim pesan ke Momimu nanti bahwa kamu keluar denganku. Jika tidak, Momimu akan mengkhawatirkanmu jika dia tidak dapat menemukanmu. Lalu Glenn mengangguk patuh. Setelah itu, Gita membawa Glenn ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Glenn menemukan ada termos di dalam mobil dan sedikit bersemangat, Bibi Gita, apakah kamu sengaja membawakan ini untukku? Setelah berbicara, Glenn memegang termos dan ingin membukanya. Melihat ekspresi kegembiraan di wajah kecilnya, Gita benar-benar tidak tega untuk merusaknya. Tapi, dia ingin membawa termos ini ke rumah sakit, jika dimakan oleh Glenn, maka tidak ada lagi. Dia terpaksa menghentikan gerakannya. Glenn, termos ini bukanlah untukmu. Jadi kamu tidak bisa memakannya. Mendengar ini, gerakan tangan Glenn terhenti, mengangkat kepala dan berkata dengan sedih, apakah Bibi Gita sudah memiliki kesayangan lain di luar sana? Gita, Bibi Gita jahat. Glenn mendorong termos kembali ke Gita, memeluk lengannya dan dengan marah duduk di samping, memunggungi Gita dan mengabaikannya. Tapi dia terlihat sangat imut seperti ini. Bahkan saat supir yang mengemudi melihat diri, tidak dapat menahan diri dan berkata, gadis kecil, anak ini siapanya kamu? Sangat lucu dan juga sangat tampan. Gita menggerakkan sudut bibirnya, dan kemudian menjawab, ini putra temanku. Anda jangan memuji dia, dia akan terbang ke langit. Glenn. Gita memanggil Glenn, Glenn mendengus dengan berat dan mengabaikannya. Gita tersenyum getir, hanya bisa berkata, aku ingin mengantar ini ke rumah sakit. Apakah kamu paham? Mendengar kata rumah sakit, Glenn akhirnya menyadari keseriusan masalah ini dan segera berbalik, Bibi Gita, siapa yang sakit? Bersambung.